Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 344. Tanpa berbicara, Hasan langsung duduk di dekat ubinya, yang sejak tadi menatap Eminya yang tengah membawa koper keluar dari rumah. "Cuman sehari kan kalian perginya ke rumah kakek dan nenek?" tanya Ikram tanpa menatap putra pertamanya. "Ngeak tahu, Bay." Hasan menyahut sambil mengelus Koko yang telah dia mandikan. Hewan itu nampak tenang sambil memakan buah-buahan di tangan kecilnya. "Jagain Koko ya Bay selama aku pergi. Makanannya udah ada di kulkas, aku udah kasih. Nama bagian mana yang harus dimakan sama Koko, kapan Koko kasih makan?" Ikram tersenyum kecut. Hasan mendekatinya tentu saja ada maksud tertentu. "Seperti sekarang ini contohnya. Kamu kan tahu sayang jika Ubi nggak pandai ngurus hewan seperti kamu. Kenapa nggak dibawa aja?" Hasan menggeleng, langsung memberikan Koko pada saku jubah sang Ubi. "Emi nggak bolehin aku bawa Koko." Sepertinya Yulia ingin Ikram kesulitan selama dia sendirian di rumah. Tentu sana. Merawat tupai ini tidak mudah, apalagi jika dia buang air atau buang air besarnya. Selama ini jika bukan Hasan yang ngurus pasti Yulia. "Jaga Koko baik-baik ya Bay. Tadi malam aku udah nasehatin Koko buat nggak nyusahin Ubi." Ikram hanya bisa mengangguk pasrah. Dia memasukkan hewan berbulu lembut itu ke kandang yang terbuat dari besi. "Koko akan aman. Makasih banyak Ubi. Sebagai gantinya aku dan ketiga adik-adikku akan coba bujuk Emi selama di rumah nenek dan kakek buat pulang. Pasti Emi nggak akan tahan lama-lama kesalnya sama Ubi. Serius mau bantu." Hasan mengangguk seadanya. "Ubi juga harus datang ke sana ya? Soalnya besok kata Emi di rumah nenek dan kakek bakalan ada acara. Kalau nggak salah ada pesta untuk memperingati perusahaan kakek yang sukses besar. Banyak rekan bisnis yang nanti hadir. Ubi kan suami Emi tentunya harus datang dong." Ikram mengangguk, sedikit terkejut karena berita sepenting ini istrinya tidak memberitahukan padanya. Ikram menghela napas panjang lalu dia tidak bisa menahan langkah kakinya lagi untuk tidak mendekati istrinya. Sedangkan Hasan kembali ke dalam rumah, menyimpan Koko di atas meja. "Sayang, kamu pergi ke rumah kedua orang tuamu berapa hari?" Suara Ikram begitu lembut bertanya. Yulia hanya menatap sekilas suaminya lalu menatap ke pagar. "Kapan sepupunya datang? Lah ingin cepat-cepat pergi dari sini." Jawab, "Sayang. Jangan diemi Mas. Sampai hatiku membaik." Ikram mengangguk, berarti tidak hanya sehari saja. Rumah akan terasa sepi dalam beberapa hari ke depan sebab hanya dirinya saja yang ada di tempat ini. "Kenapa nggak kasih tahu Mas kalau ada acara di rumah keluargamu besok, Zaujati? Hanya pesta yang ayah buat untuk merayakan kesuksesannya, itu tidak penting. Toh, yang datang hanya rekan bisnis, pegawai, dan keluargaku saja." Pria yang masih memakai koko putih dan sarung batik hitam kotak-kotak itu memegang dagu istrinya untuk menatapnya. Yulia ingin menepis, tapi dia hanya bisa mengepalkan kedua tangannya. "Mas akan datang ke rumah kedua orang tuamu besok. Baik-baik di sana. Tadi Mas juga udah ceramahin anak-anak buat nggak nyusahin kamu, Ayah Danes dan Bunda Sarah." Yulia hanya diam. Dia membuang muka hingga dagunya kini dia dipegang lagi. Ikram tidak menyerah, dia memberikan kecupan di pipi istrinya membuat Yulia semakin kesal. Dia bahkan menghapus jejaknya itu menggunakan kerudung, tanpa bicara sedikit pun. Pria itu hanya terkekeh kecil. "Maaf, tapi walaupun kamu sedang kesal sama Mas, wajah kamu menggemaskan seperti ini. Bibirmu yang cemberut dan alis yang ditekuk. Ekspresi itu buat Mas nggak bisa menahan diri, sayang. Kapan sepupuku datang?"
Kenapa dia lama sekali? Batin Yulia sudah tak tahan berada di dekat suaminya. Dia benar-benar ingin segera pergi. Di tengah pikiran batinnya tiba-tiba tubuh tinggi suaminya menghalangi pemandangan depan yang sejak tadi ia lihat. Tak lama kemudian sebuah benda kenyal menyentuh bibirnya. Walaupun hanya sekilas, membuat Yulia sampai terpaku dibuatnya. Pakai kadarmu sekarang, sayang. Nanti di dalam rumah orang tuamu, kamu boleh membukanya. Yulia merebut cadar hitam miliknya yang dia letakkan di atas koper. Luar koper, dengan kasar. Aku bisa sendiri. Sekarang Mas pergi sana, bukannya Mas harus periksa keadaan perempuan itu di rumah sakit. Menjauh dariku sekarang. Dan jangan lagi menciumku. Mas seperti orang yang gak pernah merasa bersalah tahu. Padahal Mas di sini yang salah. Ikram sedikit tertegun mendengar nada tinggi istrinya. Dia bahkan menyekat bibirnya sendiri, seakan kecupan yang dia berikan tadi sejenis bakteri yang harus segera dihapus. Itu membuat hatinya terluka kembali. Tapi Ikram tahu, istrinya jauh lebih terluka mengenai kejadian kemarin. Maaf. Yulia mengusap wajahnya seraya beristighfar. Kemudian dia memakai cadar hitamnya itu. Sudahlah, aku tidak mau berdebat lagi denganmu Mas. Anak-anak tidak boleh melihat kedua orang tuanya saling bertengkar. Tak lama kemudian Hasan, Hussein dan Azhar datang dengan tas ransel mereka yang berisikan keperluan mereka selama menginap di rumah kakek dan nenek. Terlihat wajah Hasan dan Hussein murung karena Ubi mereka tidak ikut, sedangkan Azhar sendiri penuh semangat sambil mendekati Eminya. Emi, kapan jemputannya datang? Aku sudah tidak sabar menikmati kolam renang di sana. Baru saja Azhar bertanya, suara klakson mobil terdengar. Mereka menatap ke mobil hitam yang berhenti di depan pagar. Tak lama kemudian sepupu Yulia keluar. Wah, Paman Tristan. Seru ketiga anak lelaki itu tidak menyangka saat melihat sosok yang menjemput mereka. Tristan, pria berumur 30 tahun itu masuk ke dalam pagar lalu melambaikan tangan pada ketiga keponakannya. Ketiganya langsung saja berlari mendekat. Ikram yang melihat kedekatan mereka perasaannya jadi tak menentu. Dia menatap istrinya yang menarik koper. Segera ia tahan. Sayang, siapa pria itu? Kenapa dia dekat dengan anak-anak? Bahkan Hasan yang takut pada orang asing pun tidak takut padanya. Dia bukan orang asing tapi sepupuku. Lepaskan tanganku Mas. Kita udah sepakat, aku akan pergi ke rumah orang tuaku. Ikram malah semakin mengeratkan pegangannya. Mas kira sepupu yang akan menjemput adalah seorang wanita, tapi ternyata pria. Mas gak setuju kamu diantar sama pria itu. Mas akan suruh Kang Abdul buat antar kamu pakai mobil Mas jika kamu gak mau. Mas yang antar. Yulia menatap wajah suaminya yang memerah, sepertinya dia kesal. Dia segera membuang muka. Aku tetap akan pergi dengan Mas Tristan. Sayang patuh. Suara Ikram semakin rendah, terlihat kini dia emosi. Negak mau. Bahkan kamu pun pernah menemani perempuan yang bukan siapa-siapa kamu. Aku hanya dijemput sepupuku, orang yang mengenaliku dari kecil, Mas tidak ada hak untuk mencegahku. Yulia akhirnya menepis tangan suaminya dengan kasar lalu mendekati Tristan yang tersenyum lebar saat melihatnya. Sudah lama kita tidak bertemu, Dek. Bagaimana kabarmu? Aku baik, Mas Tristan bantu aku bawain koperku. Maaf merepotkan. Setelah mengatakan itu Yulia masuk ke dalam mobil. Tristan hanya bisa memandang heran sepupunya itu yang langsung masuk, tapi akhirnya dia mendorong koper milik Yulia untuk dia masukkan ke bagasi mobil. Ikram tentu saja tidak bisa tinggal diam saja sekarang, menyaksikan istrinya dibawa oleh sepupunya itu. Hatinya tak tenang,
Apalagi pria itu terlihat berkarisma, penuh dengan pesona. Ikram cemburu. "Hei," panggil Ikram menahan koper milik istrinya yang akan diangkat ke dalam bagasi. Azhar, Hussein, dan Hasan sudah masuk mengikuti Emi mereka tadi. "Ah, kamu suami adik sepupu saya kan?" Tristan menatap dari atas sampai bawah sosok yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, begitu juga dengan Ikram sendiri saat melihat pria ini. "Ya, saya suami dari Yulia dan Abi dari Azhar, Hasan, dan Hussein. Nama saya Ikram. Saya Tristan. Walaupun kamu suami dari adik sepupu saya baru melihat kamu." "Kenapa ya?" "Mungkin karena Dek Yulia tidak pernah memperkenalkan seluruh keluarganya pada suaminya sendiri." Tristan berkata dengan nada halus, namun perkataannya sungguh menyinggung lawan. Itu memang sifatnya. Ikram hanya bisa terkepal. Yulia tidak pernah memperkenalkan keluarga dari pihak Bunda Sarah maupun dari pihak ayah dan Eswara padanya. "Saya sepupu Dek Yulia dari pihak Tante Sarah. Senang bertemu denganmu. Saya Ambil, istrimu ya." Rahang Ikram mengeras. Niat hati ingin membendam kekesalannya sebab pria di depannya ini adalah sepupunya, seketika hilang. Dia menarik kerah baju pria itu yang nampak santai menatapnya. Ingin sekali Ikram melayangkan bogeman pada Tristan yang berani berkata seperti itu padanya. "Apa maksudmu dengan kalimat saya ambil istrimu?" Tristan tersenyum miring. "Tidak ada, saya hanya bercanda. Santai aja kali." Ikram melepaskan tangannya dari kerah baju pria itu. "Saya akan secepatnya datang ke rumah ayah dan ibu mertua saya. Bawa baik-baik ketiga anak saya dan istri saya." Tristan membuka kancing bagian atasnya yang terasa mencekik. "Tanpa kamu minta pun akan saya lakukan. Itu tugas saya untuk membawa mereka pergi darimu. Maksudnya hanya sementara kan. Saya tahu kamu memiliki masalah kan dengan Dek Yulia." Dari tatapan matanya saya melihat ada kebencian padamu. Ya, kebetulan saya seorang jaksa. Jika Dek Yulia ingin menggugat cerai kamu, saya akan bantunya sampai tidak ada hubungan lagi di antara kalian." Tristan menutup bagasi mobil lalu duduk di kursi supir. Ikram hanya bisa mengepalkan kedua tangannya. Kepalanya terus berisikan tanda bahaya. Dia harus segera membawa istrinya kembali secepatnya, sebab Tristan pasti akan menghasut istrinya. Bahkan pria itu dekat dengan ketiga anaknya, tanpa ia tahu sejak awal. "Ubi, kami pergi." "Dadah," seru Azhar dan Hussein sambil menyembulkan kepala mereka ke jendela mobil. Ikram mendekat lalu mencoba tersenyum. "Hati-hati anak-anak. Zaujati, jika ada apa pun itu telepon Mas, jangan lupa." Yulia hanya diam, sambil menyandarkan kepalanya ke jendela. Perlahan mobil hitam yang Tristan kendarai melaju dengan kecepatan normal. Yulia mulai menatap ke belakang di mana suaminya langsung masuk ke dalam rumah. "Mas Ubi tidak akan berani ke rumah sakit untuk menemui perempuan itu kan?" gumamnya. "Dek Yulia, apa yang kamu lihat?" tanya Tristan dari kaca spion menatap sepupunya. Tidak ada Mas." Yulia menatap sepupunya sekilas lalu menatap ke depan. Sedangkan ketiga anaknya berada di belakang, tengah melihat pemandangan sekitar. Dari jendela hingga rambut mereka bergoyang disebabkan oleh angin. Terutama rambut panjang Hasan. "Mas Tristan, aku diam bukan berarti aku tidak mendengar semuanya. Aku mendengar obrolan Mas di belakang mobil."
Aku tegaskan aku tidak akan pernah bercerai dengan suamiku. Jangan ikut campur masalah keluargaku. Tristan meringis kecil. Cuman bercanda dek, kamu kan tahu bagaimana sifat Mas. Tapi, lucu loh melihat ekspresi suamimu waktu Mas bilang izin ambil kamu darinya. Pria itu tertawa kegelian pada umurnya sudah kepala 3. Masih saja suka bercandain orang dengan kata-kata seriusnya. Kenapa aku dulu pernah berpacaran dengan sepupuku sendiri coba? Gumam Yulia membuang muka, tidak mau berbicara lagi dengan sepupu dari bundanya. Ya, Tristan adalah mantan ke-6 Yulia dulu. Itu fakta yang Yulia sendiri ingin hapus sejak awal. Anak-anak kalian gak mau mampir ke mall dulu? Tanya Tristan menatap kaca mobil, melihat ketiga keponakannya. Mall? Tentu saja mau. Oke kalau gitu kita mampir ke mall dulu ya. Paman yang bakal beli apapun yang kalian suka, kamu juga dek Yulia, beli tas ataupun pakaian yang kamu sukai. Besok kan di rumah Tante Sarah dan Om Danes bakalan ada acara. Yulia ingin menolak tapi percuma Tristan akan tetap membawa mereka ke mall. Pria itu memang selalu seenaknya. Yulia bukannya tidak mau memperkenalkan keluarga dari pihak Bunda Sarah maupun dari keluarga ayahnya pada suaminya. Namun Yulia memiliki alasan sendiri. Dia adalah anak dari Umi Fatimah, wanita yang dulu terpaksa menikah dengan Daneswara sebab wasiat ayahnya sebelum meninggal. Baik dari dua keluarga itu tidak ada yang setuju pernikahan keduanya dilakukan, namun mereka tidak bisa melarang saat Daneswara sendiri yang menyetujuinya, begitu juga dengan Sarah yang rela dimadu, saat tahu Fatimah tidak memiliki siapapun lagi setelah ayahnya meninggal. Yulia memiliki darah dari Fatimah, sekalipun dia anak kandung dari Daneswara, tidak ada yang menganggapnya bagian dari keluarga mereka selain Bunda Sarah, Ayah Danes, dan Kak Aisyah. Selain Umi Fatimah yang menjadi penghalang cinta Daneswara dan Sarah, dia juga terlahir miskin. Tidak ada sesuatu yang berharga dari Fatimah di mata kedua keluarga. Itu memangnya bagaimana perasaan keluarga Daneswara saat tahu anak mereka menikahi gadis miskin? Begitu juga perasaan dari pihak keluarga Sarah, anak mereka memiliki madu seorang perempuan miskin yang tidak mempunyai keluarga siapapun lagi. Itu mengapa Yulia ketika mengajak Ikram datang ke rumahnya harus menghubungi pembantu dekatnya di kediaman Daneswara terlebih dahulu, apakah keluarga dari ayah ataupun bundanya datang atau tidak. Dan ini salah satu alasan mengapa Yulia juga tidak memberitahukan jika di rumah keluarganya akan mengadakan pesta perusahaan ayahnya, yang katanya mendapatkan tender besar. Untuk merayakannya Daneswara mengundang rekan bisnisnya dan orang-orang terdekatnya. Semoga saja Mas Ikram tidak datang ke pesta yang ayah adakan. Lagi pula Mas Ikram tidak tahu jam berapa pestanya akan dimulai, gumam Yulia yang kini dia ada di pinggir kolam renang, mengawasi ketiga anaknya yang tengah berenang. Tengah melamun dalam pikirannya, Yulia tersentak saat kepalanya dikecup oleh seseorang. Setelah dilihat ternyata sang ayah. Kata Bunda Sarah, kamu ada masalah dengan suamimu. Yulia menatap tangan besar ayahnya yang menggenggam tangannya. Hanya sedikit masalah, aku hanya ingin menjauh dari Mas Ikram. Maaf aku tidak bisa memberitahukan. Alasannya pada ayah, sebab ini masalahku sendiri dengan suamimu. Pria berkumis tipis dan rambutnya sebagian sudah memutih itu mengangguk. Ayah harap masalahnya segera terselesaikan, karena tidak baik bertengkar terlalu lama. Apalagi, kalian kan sudah dewasa, jangan sampai ketiga anak kalian menjadi korbannya. Yulia mengangguk lalu memakan jeruk yang ayahnya berikan padanya, telah dikupas sebelumnya. Besok malam siapa aja dari pihak keluarga yang datang ke pesta? Iya. Ayah dan bundamu tidak pernah mengundang siapapun dari pihak keluarga, karena kamu datang ke sini, sayang.
Daneswara tentu saja tahu keluarganya tidak menyukai putrinya dari Fatimah, begitu juga dengan ketiga cucunya. Walaupun tidak mengundang mereka, pasti mereka akan datangkan. Apalagi ayah akan membuat pesta begitu mewah, sampai menyuruh orang-orang mendesain halaman rumah. Daneswara tersenyum tipis, mengelus pipi putrinya yang sudah dewasa. Jika mereka datang ayah pastikan mereka tidak akan mengusik kamu dan cucu-cucu tampan kesayangan ayah, terutama dari keluarga istri pertama ayah. Pria yang hanya memakai celana pendek itu mulai masuk ke dalam kolam renang. Lalu mendekati ketiga cucunya. "Kakek lihatlah, Ashar bisa berenang loh." Seru Ashar berenang gaya kupu-kupu. Hussein tidak mau kalah, dia juga ikut berenang gaya dada. "Wah, cucu-cucu kakek memang sangat hebat. Sini siapa yang duluan pegang tangan? Kakek nanti dikasih hadiah." Keduanya segera berenang ke arah kakek mereka. Sedangkan Hasan sendiri tengah mengapung, menatap cahaya matahari yang begitu menyilaukan. Untung saja dia memakai kacamata hitam. Sore ini mereka menikmati kebersamaan di rumah besar Daneswara.